الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي مصطفى ملك مقاصدنا اغفر لنا محمد يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبي مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا محمد يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata lil Imam An-Nawawi Syekh Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Jami' Masyayikh Khatamim wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'id alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa li arwahi masyayikhina wa mu'alimna an taqashahum rahmal mawla ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Jami Kuba, mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk hidup dan berjumpa kembali dengan bulan Rajab. Rajab salah satu bulan mulia, bulan berkah. Yang di Quran itu ada firman Allah, minha arba'atun hurum. 12 bulan yang 4 bulan-bulan mulia, termasuknya adalah bulan Rajab. Di Rajab ini beda dengan bulan-bulan lain ya. Nabi saja datang awal Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab. Berarti Rajab ini ada sesuatu yang luar biasa. Sampai Nabi minta keberkahan kepada Allah berkait datangnya bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini hendaklah kita meningkatkan amal ibadah kita, banyak-banyak menanam kebaikan di bulan Rajab. Karena sebagian ulama mengatakan Rajab syahruz zar'i katanya. Rajab ini katanya bulannya nanam.
Apa saja kita tanam, kebaikan-kebaikan kita kerjakan di bulan Rajab. Nanti Sya'ban syahrus suki. Nah, Sya'ban bulannya nyiram, kita siramin apa yang udah kita tanam di bulan Rajab, terus kita siramin. Nanti Ramadan ya syahrul hasad katanya, bulannya pesta panen ya. Jadi kalau Ramadan pengen panen, dari sekarang kita tanam amal-amal kebaikan ya. Datang Sya'ban kita siramin, datang Ramadan nanti kita akan berpesta pora ya dengan panen-panen yang udah kita tanam di bulan Rajab gitu. Nah, ini bulan Rajab ya banyak ya fadilah-fadilah amaliyah yang dianjurkan para salaf. Salaf itu ada para ulama-ulama zaman dulu ya. Wa kullu khairin fittiba iman salaf. Semua kebaikan ada pada mengikuti ulama-ulama salaf, ulama-ulama kita dulu. Itu semua amaliyah mereka kalau kita ikutin semua bernilaikan kebaikan. Seperti puasa Rajab, kalau ada waktu puasakan bulan Rajab. Karena Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan mulia. Jadi kita puasain ya bulan Rajab. Boleh Senin, Kemisnya kita ambil boleh, atau hari-hari berikutnya, Kemis, Jumat, Sabtu ya. Dikatakan dalam kitab Hidayatus Salikin itu lil Imam Abdus Somad Falembani mengutip hadis ya, siapa yang puasa 3 hari berturut-turut di Ashhurul Hurum, di bulan-bulan terhormat ya, maka dia akan dijauhkan dari api neraka seperti jarak masyrik dan maghrib. Dan satu harinya ibadah dicatat oleh Allah seperti orang ibadah 700 tahun ya. Satu hari kita ibadah seperti 700 tahun puasa di bulan Rajab. Kenapa memang? Ya karena memang bulan yang berkualitas ya. Karena berkualitas, waktunya berkualitas, maka diberikannya pun pahala oleh Allah sungguh berkualitas. Satu hari ibadah seperti 700 tahun bagi yang puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu, khusus di Ashhurul Hurum, bulan-bulan terhormat. Di antaranya itu Rajab kita puasain ya. Jadi beda bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lain. Jadi berkait dengan waktu itu diantaranya bulan ya, bulan mengandung keberkahan. Atau kita membaca istighfar Rajab ya, pada maghrib atau pada isya kita baca istighfar Rajab yang diajarkan para salaf dengan mengatakan Rabbighfirli warhamni watub alayya. Gak apa-apa kita ikutin para ulama salaf ya. Ada sekarang ulama-ulama baru mengatakan gak ada aman Rajab, gak ada puasa, gak ada istighfar, gak ada aman-aman khusus ya. Itu orang-orang sekarang ngomong begitu. Ulama-ulama dulu ngomongnya nggak begitu. Justru kita dianjurkan puasa, istighfar Rajab, menghidupkan malam-malam Rajab juga dianjurkan ya, karena keterkaitan keberkahan bulan yang mulia Ashhurul Hurum begitu. Membaca istighfar Rajab, bahkan Nabi pernah bersabda ya, dalam keterkaitan bulan Rajab ulama-ulama kutipkan bahwa siapa yang istighfar Rajab ya ba'da maghrib atau isya dia baca, atau ba'da subuh pagi harinya dia baca Rabbighfirli warhamni atau Allahummaghfirli warhamni wa tub alayya selama bulan Rajab ya, maka katanya bahasanya Allah tidak akan sentuhkan badannya dengan api neraka. Nah, istighfar ya, insyaallah keutamaan istighfar udah nggak diraguin lagi. Banyak di Quran ya, kita diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar, sehingga meskipun kita berdosa banyak kesalahan, selama kita menyadari dan mau kembali kepada Allah dengan kita minta ampun, beristighfar, taubat kepada Allah. Allah bilang wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan seksa mereka selama mereka istighfar. Selama mereka istighfar, Allah nggak akan siksa mereka. Ini beda orang yang
berdosa, bersalah, kemudian dia nggak istighfar, dengan orang yang bersalah, berdosa, kemudian dia sadar, menyadari diri, punya dosa, punya salah, dan dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, di istighfar, ya, maka itu akan beda jauh dengan orang-orang yang tidak beristighfar. Maka Rajab ini juga dikenal dengan Syahrul Istighfar, ya, bulan istighfar. Kalau kita punya di rumah ada namanya Yasin yang tebel, zaman-zaman dulu tuh namanya Majmu Syarif, ya. Majmu Syarif Yasin tebel. Yasinnya orang-orang dulu, ya. Majmu Syarif itu kumpulan-kumpulan doa-doa, surat-surat pilihan dikarang oleh, ya, Al-Imam Syekh Arsyad Al-Banjari dari Kalimantan, ya. Itu kumpulan di antaranya itu dicantumin Pak istighfar rojak. Istighfar, istighfar aja dicantumin, panjang istighfarnya. Ya, kita minta istighfar kepada Allah itu minta ampun kepada Allah dengan istighfar aja yang ditulis oleh seorang ulama besar Al-Habib Hasan, ya, bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, putra daripada sahib ratib, ya, bernama Al-Habib Hasan. Di situ menulis istighfar aja. Bagus kita baca tuh. Mau baca malam hari, ya enggak? Ya, sebelum subuh kita baca misalnya. Yang Nabi sabdakan dalam hadis katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala sepertiga akhir malam itu memanggil-manggil kita, siapa yang meminta ampun. Nah, baca itu istighfar aja. Jadi kita memang kalau mau berdoa, bagusnya doa-doa yang pernah dipakai Nabi, doa-doa yang pernah dipakai para solihin. Karena itu doa-doa yang datang dari ilham, ya, ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terjamin, ya, mustajabnya begitu. Jadi kalau kita mau berdoa, kalau mau prioritas itu pilihan doa, nggak ada duanya dah. Doa yang dibaca sama Nabi itu dahulukan, atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, ya, banyak. Rabbana Rabbana kan di Quran banyak tuh. Nah, kalau bisa itu baca. Karena itu doanya para anbiya, ya, para nabi-nabi yang Allah cantumkan di Al-Quran. Atau doanya para ulama, ya, doanya para solihin itu juga bisa kita, ya, baca, ya. Karena itu punya pengaruh menggunakan doa-doa yang mereka sampaikan, mereka ajarkan kepada kita. Di antaranya istighfar Rajab. Jadi Bapak-bapak, bulan Rajab ini, ya, Masya Allah, pokoknya diutamakan di hati Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad minta keberkahan bulan Rajab kepada Allah Subhanahu. Dan bulan Rajab ini adalah bulan yang mana bulan istimewa khusus, ya, teruntuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad di malam Mi'raj itu memang betul, ya, berjumpa Allah. Dan belum ada tuh makhluk yang berjumpa Allah, belum ada, ya. Hanya baru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau di akhirat baru berjumpa Allah, ya, melihat Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat muka orang-orang beriman berseri-seri wajahnya. Kenapa? Karena mereka memandang Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Tapi sebelum di akhirat nggak ada tuh yang memandang Allah Subhanahu Wa Taala kecuali hanya Nabi besar Muhammad SAW. Makanya malam teristimewa untuk Nabi ada pada malam diisrakan dan dimi'rajkannya. Kenapa? Karena di situ Nabi Muhammad langsung berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikenal dengan malam istimewa untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam Maulid, malam kelahiran Nabi, itu malam keistimewaan teruntuk umatnya. Karena yang untung besar umatnya di saat lahir Nabi, untunglah semua alam semesta, khususnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keuntungan khusus yang buat Nabi itu diraih oleh Nabi tepat pada saat kejadian peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan ajaran buat kita bahwa Nabi berkunjung ke tempat-tempat yang mengandung keberkahan. Di bapak-bapak, nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga Imam Nawawi menulis judul khusus bab berkunjung ziarah kepada orang-orang soleh dan kepada tempat-tempat yang mengandung keberkahan. Karena di situ bisa mustajab doa, ya. Iya.
Seperti Nabi kan datang ke Bukit Tursina, diperintahkan oleh Jibril untuk turun sejenak di situ, sholat dan berdoa. Nabi tanya, itu tempat apa ya Jibril? Itu tempat menerima wahyunya Nabi Musa. Ya, sebelum Taurat, firman Allah Suhuf itu yang 10 ya, 10 firman Allah Ta'ala diterima oleh Nabi Musa di Bukit Tursina. Di situ tempat yang mengandung keberkahan. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk melepas sendal, ikhla'na alaik, lepaskan sendalmu, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kamu berada di lembah yang suci, karena mau menerima ya firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi ke situ berkunjung, dan juga Nabi berkunjung ke tempat lahirnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tempat lahirnya dikunjungi ya sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sholat di situ, Nabi Muhammad berdoa. Ini ajaran ya Pak. Jadi tempat-tempat orang soleh itu mengandung keberkahan tempat lahirnya. Seperti di Kronjo di sana, di daerah Tangerang Kronjo, ada kampung namanya Kampung Tanara. Itu tempat lahirnya Syekh Nawawi, ada masih. Itu mengandung tempat keberkahan, tempat orang soleh. Tempat seorang ulama besar lahir itu kalau kita berkunjung, hawa berdoa akan berbeda nanti. Kualitas doanya mustajabnya. Tempat lahirnya atau tempat bekas duduknya orang soleh ya. Nabi kita tuh mampirnya bukan cuma di Bukit Tursina ya, tapi di bawah pohon yang Nabi Musa pernah duduk istirahat. Habis dikejar-kejar tuh sama Fir'aun dan pasukannya dari Mesir, kabur Nabi Musa sampailah ke kota Madian. Nah di kota Madian Nabi Musa istirahat tuh di bawah pohon, duduk dia menyaksikan orang-orang Madian meminumkan kambing-kambing mereka di sore hari. Nah Nabi Musa melihat ada dua perempuan sedang menunggu antrian. Ditanya sama Nabi Musa, "Hai Neng, ya enggak ikut nimbrung ke situ?" "Oh enggak, kita kan perempuan. Kalau perempuan harus jaga jarak dengan laki-laki." Nah ini berarti ajaran ya, boleh kerja perempuan, nggak apa-apa, yang penting jaga jarak sama laki-laki. Jadi banyak mengandung pelajaran. Oh memang sumur cuma satu-satunya? Ada sumur satu lagi, cuma kalau cuma batu besar. Coba tunjukkan kepada saya, mungkin saya bisa bantu. Begitu dia batunya besar sekali, orang kampung juga gak kuat angkat. Tapi Nabi Musa langsung diangkat sama Nabi Musa, dipinggirin dan diminumkan itu kambing-kambing si perempuan oleh Nabi Musa. Pulanglah ini si perempuan. Begitu pulang si perempuan, Nabi Musa baik lagi tuh ke bawah pohon itu, duduk lagi termenung sampai dia memikirkan nasibnya Nabi Musa. Ini udah sore, sebentar lagi akan malam. Ya, saya nggak punya saudara di sini, nggak punya kenalan, perut lapar, makan di mana, tidur di mana. Seraya berdoa dalam surat Al-Qasas ya, ada Allah ceritakan tuh kisah-kisah para nabi, di antara Nabi Musa diceritakan berdoa di bawah pohon itu. Rabbi, katanya, wahai Tuhanku, ya inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya saya ini sangat fakir, sangat butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepada aku ya Allah, gitu ya. Akhirnya nggak lama dari berdoa itu, si perempuan tadi balik memanggil Nabi Musa. Apa kata perempuan itu? Wahai Tuan, orang asing, diundang makan sama ayah di rumah. Ayo ke rumah saya. Ayah saya sudah menunggu untuk makan malam. Ini namanya manusia berkah, nggak ada kenalan, nggak ada saudara, cuma dia punya upaya tadi, doanya mustajab, dia bantu orang, nolong orang, habis bantu orang, nolong orang, dia duduk, dia berdoa, doanya ada di Quran tuh, ya, bahkan kita sunnah tuh membaca itu ya, membaca doa Nabi Musa kalau kita sedang kepepet, terdesak, hajat-hajat kita, coba kita baca doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini lagi fakir banget sama apa yang kau akan turunkan. Kenapa? Saya sedang tidak punya apa-apa nih. Nggak lama bener diundang makan. Begitu diundang makan di perjalanan ya, namanya sore, angin kencang, tertiuplah rok
ini anaknya si perempuan ini roknya terangkat sedikit, betisnya kelihatan, sehingga Nabi Musa pada saat itu dia buang muka, dia mengatakan, wahai perempuan, bisa nggak kamu jalan di belakang saya dan saya di depan kamu sehingga kamu mengarahkan tujuan rumah kamu. Si perempuan sadar, wah ini orang baik ini. Saya juga sadar terangkat betis saya dan dia nggak mau menyaksikan itu. Ini orang-orang amanah, orang terpercaya. Saya mau laporin nanti sama ayah saya. Sampailah di rumah, benar ya, diundang makan dengan lahapnya Nabi Musa. Habis lari seharian, mengangkat batu yang gede juga. Makan, selesai makan, si perempuan ini cerita samanya, ya itu orang asing jangan disuruh pergi. Emang kenapa? Itu orang asing, selain dia tenaganya kuat, juga orangnya terpercaya. Kalau bisa jadiin kuli aja, jadiin kuli buat ngurusin kambing-kambing kita. Sebab orang yang kamu jadiin kuli ini, inna manistajarta laqawiyun amin. Ada di Quran tuh. Sesungguhnya orang yang kamu bakal jadiin kuli ini orang laqawiyun amin, orangnya kuat, tenaganya bukan sembarangan. Diangkat batu, amin, orangnya amanah. Amin. Ya kata si ayah perempuan ini, ayahnya si perempuan ini ternyata Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib bilang, oh ini sih jangan dijadiin kuli lagi, gue mau jadiin mantu aja. Gue mau jadiin mantu aja kalau begitu. Kalau qawiyun amin udah cukup syarat jadi mantu ya. Ada tawarin, wahai anak muda, ya malam ini kamu makan malam di sini dan tidur malam, dan aku ingin kamu menjadi mantu saya, malam ini juga kita akan nikah. Waduh, saya nggak bawa modal nih, nggak bawa apa-apa saya, buat maharnya, buat mas kawinnya nggak ada. Apa kata Nabi Syuaib? Udah, bagaimana kalau kita bikin persetujuan, maharnya, mas kawinnya, kamu ngangon kambing 8 tahun. Ngangon kambing 8, kira-kira murahan ngangon kambing 8 tahun apa ngeluarin duit 50 juta kira-kira? 50 juta biasanya orang nikah ya modalnya. Ini enggak pakai 50 juta. Ngangon kambing aja 8 tahun. Kamu akad jadi istri kamu yang sah, kamu tinggal di sini 8 tahun kamu ngangon kambing. Ya udah, oke. Oke, Nabi Musa. Wah, itulah ya manusia berkah. Ya, datang ke kampung orang, nggak punya saudara, nggak punya kenalan, tapi dibantu oleh Allah Ta'ala. Malam dapat makan, dapat istri juga, di rumah mertua tinggal. Oh, itu Nabi Musa. Makanya Jibril perintahkan, hei Muhammad, kamu duduk di situ, di bawah pohon, kamu sholat. Jadi Nabi pernah ya sholat di bawah pohon. Tuh, kalau orang sekarang mungkin ngatain musyrik, wah sholat kok di bawah pohon, nggak masjid. Oh enggak, ini bawah pohonnya bukan pohon biasa, ini pohon berkah, bekas duduknya Nabi Musa. Nabi Muhammad gelar sejadahnya, Nabi Muhammad gelar sorbannya, Nabi sholat di situ 2 rakaat, Nabi berdoa. Itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah ciptakan ada waktu yang berkah, yang kedua juga ada tempat yang berkah. Jadi ada waktu yang berkah, ada tempat yang berkah, dan juga terakhir ada manusia yang manusia nggak sama semua, beda-beda kualitasnya di hadapan Allah, keberkahannya ya. Seperti keluarga Ali Imran. Ali Imran kan bukan nabi ya, tapi diceritakan sama Allah di dalam surat yang panjang setelah Al-Baqarah, namanya Ali Imran ya gak? Bagaimana tuh dalam surah Imran? Itu kisah keluarga Imran ketika menginginkan punya anak laki-laki, ya enggak? Iya, pengen punya anak laki-laki, tapi begitu lahir anaknya perempuan. Hannah melahirkannya bukan laki-laki tapi melahirkan perempuan. Akhirnya dia curhat sama Allah Ta'ala, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, saya kok melahirkan perempuan ini? Saya kan pengen laki-laki, tapi saya melahirkan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Padahal kalau laki-laki, aduh, luar biasa ini. Laki-laki kan enggak beda dengan perempuan, tapi saya dijadikan perempuan, enggak apa-apa dah. Wa inni nazartu ma fi batni muharrar. Saya nadarin, ya. Ini saya mau jadi nazar muharrara, jadi hambamu yang asli. Oh, akhirnya lahirlah, diberi nama Maryam, dengan Sayyidatina Maryam ya.
Itu Siti Maryam ya lahir perempuan, tapi karena orang tuanya punya niat bagus, nazar bagus, curhatnya juga sama Allah Ta'ala. Akhirnya Allah bilang fataqabbalha rabbuha biqabulin hasan. Ada taqabbul, ada Allah terima, nazarnya diterima, niat bagusnya diterima ya. Biqabul hasan wa ambataha nabatan hasana, dari perempuan ini lahir keturunan yang indah namanya Nabi Isa alaihis salam. Oh gitu ya. Di orang sekarang diajarin pada dengan Imran, kalau kita ada sesuatu yang kayaknya janggal gitu, jangan curhat sama orang, jangan curhat ke medsos, curhatlah sama Allah Ta'ala. Ini Hannah, ibunya Siti Maryam, curhat sama Allah, ya Rob, saya lahir kau perempuan, pengen laki-laki, saya udah nazar dulu waktu hamil, kalau laki-laki saya mau jadikan ahli ibadah, tapi ini kau perempuan, tapi saya terima dah, walaupun perempuan, saya jadikan dia wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyatan minasyaitonir rajim, semoga dia dan turunnya dijaga daripada syaitan. Akhirnya diterima nazarnya. Makanya Siti Maryam dijadikan ahli ibadah oleh keluarga Imron, dirawat. Imron meninggal, dirawat sama Nabi Zakaria. Oh, Nabi Zakaria taruh di depan kamar kayak seperti ini, kamar mihrab gini, khusus buat Siti Maryam. Yang masuk cuma Nabi Zakaria, nggak ada lain, karena Nabi Zakaria yang megang kunci masjid itu. Diceritakan tuh dalam surat Al-Imran ya. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, tiap kali, berarti sering, tiap kali, kullama, tiap kali Nabi Zakaria dakhala al-mihrab, masuk ke mihrab tempat ibadahnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, ketemu makanan yang kagak ada di dunia. Aneh, makanan yang ada di dunia nggak ada di dunia ya. Kala, berkata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza, Maryam, ini dari mana makanan begini, makan antik semua ini nggak ada di dunia. Kata Qalat, berkata Maryam, ya huwa min indillah, ini makanan langsung dari Allah. Ini saya membahas ini tadi pas datang kemari, kaset apa asli ya, baca Quran di sini sebelum maghrib. Asli ya? Iya saya dengerin tuh Ali Imran. Wah, ini bacaan sebelum maghrib itu tentang Ali Imran tadi, ya, tentang kullama dakhala alaihi wajada inda rizqi. Qalat ya Maryam anna laki hadza. Maryam, dari mana makanan? Qalat huwa min indillah. Ini makanan langsung dari Allah. Berarti Nabi Zakaria menyaksikan ya tanda-tanda kebesaran Siti Maryam sampai makanan dikirim langsung oleh Allah. Sebab nggak ada yang masuk kecuali Nabi Zakaria ke kamarnya. Bagaimana Allah ceritakan hunalika, di tempat itu, hunalika itu gitu. Huna tuh di sini tuh di tempat Siti Maryam, da'a Zakaria rabbah, berdoa Nabi Zakaria kepada Tuhannya. Oh, itu menunjukkan berdoa di tempat orang soleh mustajab. Nabi Zakaria berdoa. Apa doanya itu? Diceritakan doanya, ya Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, kasih dong kepada aku keturunan yang baik. Padahal usianya pada situ 120 tahun Nabi Zakaria. Usianya udah 120, istrinya usianya sudah 80 tahun. Tapi karena menyaksikan tanda kebesaran Allah di kamar Siti Maryam, nggak ragu-ragu, dia minta kepada Allah dengan keberkahan tempat Siti Maryam, ya Allah berikan keturunan. Maka diberikanlah Nabi Zakaria keturunan yang dinamakan Nabi Yahya. Itu kan ada pada keluarga Ali Imran. Nah, Nabi kita mampir ke tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, berdoa di situ. Jadi Bapak-bapak, nanti Imam Nawawi di sini mengajarkan kepada kita sunnah ya, hukumnya sunnah kita berkunjung mendatangi tempat-tempat yang mengandung keberkahan, napak tilasnya orang-orang soleh. Kalau kita di Banten di sini misalnya ada Sultan Maulana Hasan Banten, itu kan tempat yang udah ratusan tahun mengandung keberkahan. Kalau kita datang ke sana berdoa, napak tilas dulu. Nabi juga datangi tempat-tempat yang mengandung keberkahan, berdoa. Atau wali-wali songo yang kita mau ziarahin di Jawa Timur sana, ya, atau tempat-tempat yang kita kalau pergi haji atau umrah misalnya, tempat-tempat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
di Madinah, tempat Nabi tawaf, tempat Nabi sa'i, dan semua tempat yang Nabi pernah lakukan dalam ibadah haji ataupun umroh, itu semua mengandung tempat-tempat yang mengandung keberkahan. Kalau kita berdoa, maka doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita di bulan Rajab ini memperbanyak doa yang dibaca sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak, di bulan Rajab ini ya, selain itu juga Nabi menyaksikan tentang kemuliaan umatnya. Jadi ketika Nabi menuju Aras, Jibril berpamitan, ya Muhammad, taqaddamu, ya Muhammad, maju kamu, terusin, karena yang diundang kamu, saya cuma penjemput saja, saya nggak dimaksud, yang dimaksud engkau, maka kamu yang berhak untuk naik terus. Jadi ditinggal Nabi, naik menuju Aras. Begitu sampai Aras, Nabi katakan, ra'aitu lailata usriya bi, di malam aku diisrakan oleh Allah Ta'ala, aku melihat ada birojulin, seseorang mughayyabin, yang diliputi binuril Arsy, dengan cahaya Aras. Saya kaget, takjub, ada seseorang di atas Aras sana diliputi cahaya yang Jibril aja nggak sanggup untuk mendekati cahaya itu. Jibril turun, nggak sanggup, takutnya sirna zatnya Jibril itu dengan Aras yang luar biasa cahaya itu. Tapi di sana ada seorang, kok ada sampai duluan, saya baru mau naik udah ada yang duluin saya itu. Ada seseorang di sana yang sedang ibadah kepada Allah. Maka dalam hati saya bertanya-tanya, Allah ya Rabb, ini siapa nih orang ini? Amalakun muqarrab, malaikat yang lagi taqarrub, ya, am nabiyyun mursal, apa nabi yang diutus mendahului saya dulu, udah sampai duluan. Dari jawaban dari Allah apa katanya? Bal huwa min ummatik. Ini nih umatmu Muhammad, umatmu, bukan malaikat, bukan juga nabi, bukan, dia umat. Masuk sampai Aras. Apa nih amalan orang ini? Diceritakan tuh dalam kitab Dardir ya, Imam Najmuddin ya, diceritakan dalam kitab Dardir bahwa orang ini punya amalan 3. Yang satu adalah alladzi kanat lisanu ratban bidzikrillah, yang lisannya senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir kita memang kurang banyak ya Pak. Zikir ini harus dibanyakin. Karena ciri-ciri orang yang beriman itu banyak berzikir, waktu-waktunya banyak berzikir, connect terus sama Allah taala. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan alladzina yadhkurunallaha, banyak berzikir mereka. Qiyaman, mau berdiri ke, wa qu'udan, mau duduk ke, wa ala junubihim, sambil tiduran juga tetap berzikir. Itu mau tidur, kita mau tidur tuh, kita mau tidur berzikir, bangun dari tidur, sebelum bangun kita berzikir dalam kondisi wa ala junubihim, atau berdirinya atau duduknya banyak berzikir. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantara sifat orang yang diangkat derajatnya Allah sampai kepada Aras. Yang kedua adalah orang ini punya hubungan erat dengan masjid. Ya, qalbu mu'allaqun bil masajid. Punya ta'aluk dengan masjid. Karena masjid ini benteng ya Pak. Orang menuju masjid itu ada 27 ya. 27 derajat diangkat oleh Allah yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang sholat di rumah, kan begitu? Iya, menuju masjidnya ditaikin derajat oleh Allah, masuk masjidnya dengan kaki kanan sambil berdoa diangkat derajatnya. Ya, banyak di situ diceritakan dalam Fathul Bari ya, kitab Sahih Bukhari, tentang makna hadis 27 derajat. Berarti 27 pekerjaan kita semua itu dihitung sama Allah untuk dinaikin derajat. Di antaranya siapa? Orang yang punya ta'aluk dengan masjid gitu. Yang ketiga adalah walam yasubba walidayhi, orang yang enggak menghina orang tuanya, mencela orang tuanya, meremehkan orang tuanya, dia muliakan orang tuanya, dia agungkan orang tuanya. Maka ini 3 sifat ini, itulah umat Nabi Muhammad yang paling mulia. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan sedikit di sini bab sabar ya.
masih menjelaskan bab sabar. Memang kenapa kita harus panjang nih cerita tentang sabar? Ya karena kita orang beriman, Allah udah bersumpah kita bakal diuji kehidupan kita di dunia ini. Orang beriman nih asli enggak sih imannya? Dites dulu sama Allah, diuji ya, diuji dengan hartanya, diuji dengan istrinya, diuji dengan kesehatannya, diuji dengan ya maksiat, diuji dengan ya bencana, diuji dengan melaksanakan taat. Itu semua ujian dan perlu kita sabar. Ya, perlu sabar. Jadi sabar itu sifat mulia yang harus kita miliki. Kenapa? Karena hidup di dunia ini Muslim itu 24 jam harus punya sifat sabar terus. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, Imam, ya, sampai kapan nih sabar? Oh, bahasanya sabar terus. Sampai kapan nih sabar selesai? Apa kata Imam Hambal? Sabar selesai nanti kalau kaki kananmu tuh sudah nginjak tanah sorga. Begitu tak kaki kanan kamu injak sorga, kaki kamu terangkat yang kiri dari jembatan api neraka, sirat, siratal mustaqim, maka disitulah sabar selesai. Kalau sekarang di dunia, wah perlu sabar, di alam kubur aja perlu sabar. Kalau meninggal dunia malam ini, kiamatnya masih 1000 tahun, ya sabar, nunggu di kuburan 1000 tahun. Oh, sedangkan di kuburan, ya kan, nunggu 1000 tahun, masya Allah. Ada yang jadi raudhah minal jannah, ada yang jadi khufra bin khufarin niran. Perlu kesabaran. Nanti di padang mahsyar dijemur, sabar lagi aja. 50.000 tahun, masya Allah, sabar lah. Jadi perlu ya kita melatih kesabaran. Di antaranya sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sabar apa? Sabar dalam meninggalkan maksiat. Waduh, peluang maksiat hidup kita ini di akhir zaman banyak banget peluang, tapi semua kita tinggalkan, enggak kita turutin. Sabar, kita tahan. Nah, yang ketiga, sabar ketika mendapatkan berbagai macam kesulitan, ya, bencana dan lain sebagainya. Itu pentingnya kita menanamkan sifat sabar, karena di dalam Al-Quran sabar itu hampir 150 kali diulang-ulang sama Allah. Dan ayat yang paling asik adalah ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta sama orang yang sabar, atau wallahu ma'as, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Ya, makanya ketika orang sakit itu ya masuk ruang UGD gitu, nah disitulah Allah sedang bersama dia jika dia sabar, dia terima, dia ridho ya. Nah, wallahu ma'as sabirin. Bahkan nanti katanya pahala yang paling besar kagak dihitung-hitung, langsung bruk 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 bruk. Nah, diberikan sama Allah buat siapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum ghairi hisab. Diberikan pahala untuk orang-orang yang diberikan sabar. Di antaranya di sini dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, muttafaq alaih. Rasulullah pernah bersabda, bukanlah orang yang gagah hebat itu orang yang bisa menjatuhkan lawannya. Bukan. Kalau kita kan paham kita orang gagah itu jawara lah, jagoan. Kalau berantem nggak ada kalahnya, pasti menang, bisa jatuhin musuh, menaklukkan musuh. Itu menurut versi kita. Tapi versi Nabi, yang Nabi ngomongnya dari wahyu minallah, apa katanya? Oh, bukan orang yang kuat itu bukan orang yang bisa menjatuhkan lawannya, tapi innamas syadid, orang yang hebat, orang yang kuat, alladzi yamliku nafsah, orang yang bisa mengendalikan nafsunya indal ghadab. Ketika marah, dia kagak turutin tuh. Marahnya dia kagak diperturutin. Dia tahan gitu. Oh, kalau mau bisa dia ya apa? Dia turutin, dia buktikan kemarahannya, murkanya, tapi dia tahan. Itulah kata Nabi orang yang jagoan. Ya, seperti misalnya kita dicontohkan misalnya oleh perilaku Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditimpain sampai berdarah-darah, datang bala bantuan dari malaikat, itu kalau mau Nabi kan bisa banget, ya udah hancurkan, tapi Nabi tahan.
Jangan kan Nabi memerintahkan untuk baca, sampai Nabi ya nyumpain pun enggak. Bahkan Nabi keluar doa-doa yang baik. Nah, dulu ketika Sayyidina Hasan ya punya pembantu mengangkat sayur sop yang mendidih baru diangkat, ya Allah, tiba-tiba jatuh itu ya. Jatuh ke anaknya Sayyidina Hasan yang masih kecil usia ya kurang dari setahun lah, 6 bulan atau 8 bulan, sampai meninggal dunia. Ya Allah, di saat itu emosi udah kan, tapi dikatakan oleh pembantunya itu yang paham Quran, wal kadhiminal ghaiz, orang mulia, orang yang bisa menahan marahnya. Oh iya, aku tahan, aku nggak akan marah meskipun yang kau lakukan ini dahsyat, membunuh anakku, meskipun nggak sengaja dengan sayur sop yang kamu temukan sampai membuat anakku meninggal dunia. Wal kadhiminal ghaiz wal afinan nas, dan memaafkan orang. Ya, aku maafinmu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta orang muhsin. Ya, sekarang juga kamu aku bebaskan jadi budak. Nah, itu namanya orang-orang yang bisa menahan angkara murkanya. Jadi itu jagoan ya Pak. Kayak Sayyidina Ali. Oh, Sayyidina Ali itu jagoan asli. Ketika bertarung adu pedang dengan musuhnya, lama nggak jatuh-jatuh dua-duanya tuh. Begitu musuhnya jatuh, langsung mau ditancap sama Sayyidina Ali itu dengan pedangnya itu ke perutnya itu, ke lehernya itu, ke dadanya si lawannya itu. Begitu mau ditusukin, aduh, si musuh langsung meludah, kena mukanya nih, ludahnya nih kena mukanya, nggak jadi. Musuhnya bertanya, lah kenapa nggak jadi? Kalau kita kan makin sewot, bener nggak? Musuh udah jatuh, dia ngeludah, habis makin terbabat, bener nggak? Tapi Nabi Sayyidina Ali emang sudah mendapatkan pendidikan Nabi berjawara, jagoan, bukan yang melampiaskan angkara murkanya, marahnya, tapi yang bisa menahan. Oh, dia nggak lakukan pembunuhan itu. Kenapa kamu nggak bunuh saya? Iya, tadi saya membunuh niatnya karena Allah, tapi ini karena sewot, marah, saya nggak jadi. Begitulah jagoan-jagoan Allah yang bisa mengendalikan marahnya. Makanya ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kasih nasihat satu aja yang simple buat saya amalkan, saya masuk surga. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Kamu jangan jadi orang marahan ya, pasti kamu masuk surga. Nabi ini wahyu ya minallah, yang nanya emang orangnya emosian, orangnya marahan mulu gitu. Jadi jawabannya Nabi, la taghdab, jangan jadi orang marahan, walakal jannah. Dia nawar, ya Rasulullah, ada nggak nasihat yang lain selain daripada itu? Nabi ulang lagi, la taghdab walakal jannah, cuma itu, jangan marah, pasti kamu surga. Yang kedua kali dijawab seperti itu, dia masih nawar, ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, ada nggak nasihat yang selain itu? Saya minta yang lain. Apa? La taghdab walakal jannah. Itulah Nabi basirohnya dari Allah, ngelihat orang, ini orang karakternya males sama sholat nih. Nah, dia tanya, ya Rasulullah, amal yang paling afdol apa? Ya sholat dong di awal waktu, itu paling afdol. Karena yang nanya ini orang yang males sama sholat. Nah, benar. Ada orang yang ngelawan sama orang tua, datang ke Nabi, ya Rasulullah, amal yang paling afdol yang saya lakukan apa ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Jadi kadang-kadang jawaban Nabi itu beda-beda, padahal pertanyaannya sama semua, pengen amal yang paling afdol, tapi jawaban-jawabannya berbeda-beda karena Nabi mengetahui karakter masing-masing yang bertanya. Yang malas sholat dijawab sholat awal waktu, yang ngelawan orang tua dijawab birrul walidain. Bahkan orang yang belum berangkat ibadah haji pun bertanya, amal yang paling afdol apa ya Rasulullah? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Ya Rasulullah, kalau saya pengen amal ya masuk surga, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu jadi orang marahan ya, sehingga kamu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak sedang mendidik kepada kita Nabi untuk jangan menahan untuk menahan marah, emosi jangan diperturutkan. Itu sebuah kemuliaan yang Allah katakan, uiddat lil muttaqin, surga disiapkan buat orang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Satu, alladzina, orang-orang yang menahan, al-kadhiminal ghaidz, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, berinfak dalam keadaan senang ataupun menderita, dalam keadaan kaya ataupun susah, wal kadhiminal ghaidz,
orang-orang yang menahan murkanya. Satu lagi hadis kita baca, an Sulaiman bin Surad, kuntu jalisan ma'an Nabi, aku pernah duduk bareng bersama Nabi, kata Sulaiman bin Surad, wa rajalin yastabina, ada dua laki-laki sedang berantem. Oh, main apa? Main celah-celahan, main hina-hinaan di depan Nabi seperti itu. Wahaduma qad marwaju, hampir salah satunya mukanya merah karena kalah main kata-kataannya. Ada orang kalau udah ngata-ngatain itu lawannya sampai kalah ya, sampai merah mukanya, wantafat audaju, dan sampai urat-urat lehernya kelihatan nampak tuh. Wah, udah marah banget. Faqala Rasulullah, maka bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku tahu banget kalimat kalau diucapkan nama orang yang sedang marah pasti akan hilang itu marahnya. Lauqala, seandainya dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi Pak, kita kalau lagi marah tuh, marah itu kita lagi dikuasain sama setan. Maka kita diajarkan Nabi untuk memadamkan kemarahan kita dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan diperturutkan. Orang-orang bertakwa yang disiapkan sorga adalah orang-orang yang senantiasa bisa menjaga kemarahannya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzama ghaidan wa qadirun ala infadad Allah wa ta'ala la ru'usil khalaiq yaumil qiyamah hatta yukhayyara bin hur'in ma syaa, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadisun hasan. Kata Nabi, katanya siapa orang yang menahan marahnya, padahal dia kalau mau bisa mampu membuktikan kemarahannya dengan ancaman-ancaman yang dia sudah ancam, dia bisa lakukan, tapi nggak jadi dia tahan, dia nggak turutin, maka nanti di hari kiamat di halayak ramai, di tempat perkumpulan besar di hari kiamat, Allah bakal panggil orang tersebut, Allah suruh pilih bidadari mau berapa. Bidadari mau berapa? Mau berapa bidadari? Udah siapin. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu ketika di dunia untuk ya membuktikan marahnya, namun dia tidak perturutkan. Ini Bapak-bapak melatih kesabaran untuk menahan rasa emosi, rasa marah yang kita miliki, tentunya yang berkaitan bukan agama. Tapi kalau agama, anak kita nggak sholat, ya harus marah lah. Anak kita nggak ngaji, ya harus marah itu mah. Jadi marah pada posisi-posisi selain daripada ya perbuatan-perbuatan yang bersifat agama, direcehkan, diremehkan, ya nggak usah marah. Ya, hilang sesuatu benda, nggak usah marah. Ya, kadang-kadang hilang duit 50.000 aja marahnya serumah dihabisin. Tapi anaknya hilang 5 waktu, nggak ada marahnya. Nah ini terbalik ya. Jangan sampai kita lakukan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam hari ini kajian membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu nggak untuk tanya jawab? Silakan, Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca satu hadis riwayat itu baca sama Al Muslim. Di situ dikatakan bahwa kalau sesuatu itu bukan datang dariku, tapi dia mengatakan itu datang dariku, maka tempatnya adalah di neraka. Oh, iya. Terus seperti itu. Nah kemudian itu kan ditujukan kepada periwayat, tentunya. Nah kita sendiri kan sebenarnya tidak pernah tahu apakah hadis itu hadis palsu atau bukan. Apakah ketika masuk nerakanya itu yang tadi dibilang si periwayatnya itu, kalau misalnya kemudian didakwahkan, apakah yang mendakwahnya pun dia ikut seperti periwayat? Kemudian kalau kita yang mendengarkan mengimani dan mengerjakannya, apakah masih sama juga seperti periwayatnya, artinya masuk neraka juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah periwayatan hadis maudhu ya, hadis palsu memang berat ya. Kalau bukan dari Nabi kemudian dia mengataskan ini ucapan Nabi, memang berat, terutama perawi-perawi ya.
perawi-perawi hadis misalnya ada yang mereka lancang sampai berani mengatakan ini sebenarnya bukan ucapan Nabi tapi dia bilang Nabi, itu memang kena ancaman seperti itu. Bagaimana orang-orang yang mendakwakan hadis palsu itu? Maka itu perlu sekali ya kita mengaji ilmu namanya mustalahul hadis agar bisa membedakan mana hadis palsu atau hadis yang hasan minimal ataupun sahih. Namun bagi kita yang ingin menyampaikan dakwah Islamiyah, cukup kita mengikuti panutan kita para ulama-ulama hadis. Kalau di lisan para ulama-ulama hadis itu populer, misalnya sekelas Imam Nawawi mengatakan ini ada hadisnya, seperti yang ulama-ulama zaman sekarang seperti misalnya Al-Imam Said Ramdan Al-Buti misalnya yang pakar dalam hadis, atau Syekh Zainuddin Itir ya, itu juga pakar hadis. Nah, kalau lewat lisan-lisan mereka mengatakan qala Rasulullah SAW, pakainya nggak masalah ya, gitu. Bahkan dulu Imam Ghazali ya membaca hadis dalam kitab apa Ihya ya, Ihya Ulumuddin, itu kan banyak ya mendapatkan kritikan-kritikan dari ulama-ulama hadis bahwa yang terdapat dalam hadis ya apa namanya Ihya ada sebagian memang hadis-hadis dhaif ya, hadis-hadis lemah gitu ya. Nah, bahkan ada juga yang mengatakan hadis palsu begitu. Nah, ketika itu Imam Ghazali membantah apa yang ada di dalam kitab Ihya ini aku pelajari bukan lewat ilmu mustalahul hadis, tapi aku langsung tanya kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh Imam Ghazali, maka kita bisa manut ya kepada pendapat Imam Ghazali. Sebab Imam Ghazali pernah berkata, nazartul hadis la biriwayati walakin binauraniyati, kata beliau gitu. Sungguh aku melihat hadis bukan dari segi sanad silsilah hadis, bukan, tapi aku lihat dari pamor. Nauron itu cahaya ya, dari pamornya aku letakkan di dalam kitab Ihya aku begitu. Jadi Pak, kalau ada orang ya, dulu saya pernah digambarin, ini omongan yang saya dapat waktu saya ngaji dulu sama Mu'alim Syafi'i Hadami. Mu'alim Syafi'i Hadami pernah kata, ada orang memang yang kenal apa namanya, ibaratnya keris itu ada ilmunya. Ini keris asli apa bukan, itu dibaca dari urat-uratnya, kata Mu'alim Syafi'i Hadami gitu. Dari urat-urat lama dia proses, setelah lama-lama diteliti dari urat-uratnya, dia bilang ini keris asli ya, saya sudah baca dari urat-uratnya, wah asli. Tapi ada orang yang pakar ngeliat keris nggak pakai dilihat urat-uratnya, asal di asli. Nah gitu, ada yang gitu. Jadi kadang matanya udah uji coba gitu, matanya udah pakar gitu ya, udah keseringan begitu, ya udah uji coba seperti itu adanya. Seperti kalau kita di Basmol Pak di Jakarta Barat, kalau kita ikut acara Ramadan, awal Ramadan yang namanya Ru'yatul Hilal, melihat hilal, dulu di situ ada orang tua, usianya sekitar mungkin hampir 95 tahun waktu itu, dia masih hidup waktu saya masih ikut gitu di Basmol melihat ru'yat. Itu ketika ada teropong-teropong yang dikirim dari Kementerian Agama, nah itu orang tua didudukin di depan situ ya, orang tua itu ya. Orang tua tuh didudukin di situ ya. Waktu saya sempat bertanya-tanya, itu siapa orang tua? Oh, itu dia pakar, udah matanya dari sejak ya usia-usia muda gitu udah sering melihat itu ru'yatul hilal tuh. Jadi kalau menjelang maghrib tuh set keluar dia bisa lihat. Dan apa yang dia lihat sama dia itu sama teropong akur gitu. Ya, kalau kita kan sekarang mengandalkan teropong tuh. Nah, dia enggak, dengan mata telanjang dia ru'yat. Nah, begitu lihat teropong bener nggak? Iya bener. Nah gitu ya. Jadi sekelas orang-orang soleh, bapak-bapak yang memang punya hubungan dekat dengan Rasulullah SAW, ada keterkaitan begitu. Meskipun memang itu nggak diakui oleh ulama mustalah hadis secara itu ya. Tapi Imam Ghazali pernah berkata, aku lihat hadis itu bukan dari sisi silsilah sanadnya, tapi dari segi pamor cahayanya. Ketika aku sholat 2 rakaat, aku munajat kepada Allah, bersolat kepada Nabi, rasa-rasanya ada cahaya masuk di hati. Ini seret hadis ini ditulis. Maka itu sudah. Makanya sekarang ada ulama dari Turki ya, ulama muda masa kini, yaitu Syekh apa namanya ya, itu seorang ahli hadis. Dia mentakhrij hadis-hadis yang ada di Ihya. Oh, hampir kata dia nggak ditemukan hadis yang namanya palsu ya, enggak.
tapi derajatnya ada yang rendahnya yaitu dhaif, dan kebanyakan hadisnya hasan seperti itu. Jadi kita boleh bapak-bapak memberikan hadis yang sudah viral ya, keluar dari lisan-lisan para ulama-ulama hadis, apalagi sekelas Imam Ghazali. Boleh ya, seperti tadi tuh hadis yang tadi tuh ya bro. Siapa yang puasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, 1 hari 700 tahun. Oh, enteng banget puasa hari tapi balasan 7 tahun, nggak masuk akal ya gitu, seperti itu ya. Tapi Imam Ghazali cantumnya dalam kitab Ihya, ada itu keterangannya gitu. Dan kata ulama muhaddis lagi yang mensyarahkan, kita jangan merasa aneh lah. Allah kan maha kaya, jangankan 1 hari dibayar 700 tahun, Allah mau bayar 1000 tahun per hari, Allah maha kaya bisa aja. Jadi boleh ya kita sampaikan hadis-hadis yang sudah viral ya di kalangan lisan-lisan para ulama-ulama hadis itu. Tapi kalau kita belum tahu juga ya, ulama-ulama itu nggak sampaikan, sebagai jangan ya, sebenarnya jangan, takutnya ada hadis-hadis yang palsu yang kita sampaikan. Jangan gampang-gampang mengatakan ini sabda Rasulullah SAW sampai kita jelas ada ulama yang mendahului kita. Alhamdulillah guru-guru kita mengajarkan seperti itu ya. Mu'alim Syafi'i Hadami mengajarkan mereka kalau menyampaikan hadis yang viral aja, yang disampaikan oleh hadis itu ya, sampaikan dah ya, karena dia lebih tahu tentang ilmu hadis gitu. Mungkin itu saja Bapak-bapak kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya, saya pamit duluan karena mau ada acara tahlil agak jauh, takut macet bawa mobil misalnya ya. Nah, jadi untuk itu kita sama-sama tutup dengan kifaratul majlis. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan kita Allah maafkan semuanya. Sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.